Selamat siang, Pak. Saya mau menunjukkan suatu gambar yang mengubah kehidupan saya kepada Bapak. Boleh? Semua orang mau masuk ke surga, betul? Pasti Bapak juga mau masuk ke surga, bukan? Tetapi kalau ada dosa, tidak bisa masuk ke surga. Di dalam agama Bapak, apakah ada cara supaya dosa diampuni? Apakah dosa Bapak sudah diampuni? Kira-kira kapan dosa Bapak akan diampuni? Pada hari kiamat, dosa Bapak akan diampuni atau tidak? Saya percaya hal yang berbeda. Saya yakin bahwa dosa saya sudah diampuni 100%. Bukan karena saya orang baik atau saya melakukan hal-hal yang baik. Tetapi Allah menyediakan satu-satunya jalan untuk diampuni dosa saya. Saya percaya jalan itu. Jadi, dosa saya sudah diampuni 100%. Sekarang, saya mau berbicara tentang jalan itu untuk Bapak. Apakah boleh? Jalan itu adalah Isa Al-Masih yang adalah firman. Isa Al-Masih ada bersama-sama Allah di surga sejak semula. Lalu, Isa dilahirkan dari seorang perawan. Isa hidup suci dan tidak pernah berdosa. Dia selalu berbuat baik kepada semua orang. Dia mempunyai kemampuan. Dia mengusir roh-roh yang jahat. Dia menyembuhkan banyak orang sakit, termasuk orang buta dan orang kusta. Bahkan, Isa menghidupkan orang mati juga. Kemudian, sewaktu Isa masih muda, dia sering berkata kepada para pengikutnya, "Aku harus mati dan hidup kembali." Itu menarik sekali ya. Kalau dia sudah tua, kita bisa mengerti perkataannya. Tapi pada saat itu, dia masih muda. Kenapa? Kenapa dia berkata begitu? Jawabannya ada di dalam Taurat. Apakah Bapak tahu Taurat? Menurut cerita dari Taurat itu, Allah menciptakan dunia dan manusia, yaitu Adam dan Hawa. Lalu mereka ditempatkan di taman yang seperti Firdaus, namanya Eden. Kemudian Allah berkata kepada mereka, "Kalian boleh makan semua buah-buahan kecuali buah kuldi. Kalau makan buah kuldi, kalian pasti mati." Kemudian, pada suatu hari, iblis datang kepada Adam dan Hawa dan menggoda mereka untuk makan buah kuldi. Maka mereka makan buah kuldi sehingga mereka berdosa. Jadi, mereka merasa malu. Lalu mereka membuat pakaian dari dedaunan untuk menutupi ketelanjangan mereka. Kemudian, mereka merasa takut. Jadi mereka mau bersembunyi dari Allah. Tapi itu lucu sekali. Saya mau tanya, bisakah manusia bersembunyi dari Allah? Tidak bisa. Kenapa? Karena Allah adalah Maha Tahu. Jadi pasti tahu di mana mereka. Setelah mereka makan buah kuldi, Allah datang kepada mereka, kemudian menghukum mereka sesuai dengan janjinya. Maka, sewaktu Siti Hawa melahirkan anak-anak, susah sekali. Jadi sampai sekarang, semua perempuan susah sekali sewaktu melahirkan. Dan Adam harus bekerja dengan keras untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Jadi sampai sekarang, semua laki-laki harus bekerja dengan keras. Sejak mereka diusir dari Taman Firdaus itu, tidak dapat kembali lagi. Akhirnya mereka pasti mati. Karena mereka makan buah kuldi, yaitu mereka melanggar aturan dari Allah. Bapak, saya mau tanya, sebelum Adam dan Hawa dihukum Allah, mereka berdosa berapa kali? Ya, hanya satu kali saja. Sebelum mereka dihukum, mereka selalu taat kepada Allah.
tetapi mereka dihukum karena mereka makan buah kuldi. Itu dosa yang kecil, bukan? Apa artinya itu? Walaupun manusia berbuat baik lebih banyak daripada dosanya, manusia tidak bisa diampuni dosanya dan tidak bisa masuk ke surga. Intinya, melalui amal perbuatan, tidak bisa diampuni dan tidak bisa masuk ke surga. Tetapi, banyak orang berpikir kalau saya berbuat baik lebih banyak daripada dosa saya, maka dosa saya akan diampuni dan saya bisa masuk ke surga. Pikiran itu salah. Kenapa? Karena Adam dan Hawa berdosa hanya satu kali saja, tetapi mereka dihukum. Namun, Allah tetap mengasihi mereka. Jadi, Allah berjanji dengan mereka. Apa janji itu? Nanti, Allah akan mengutus seorang penyelamat untuk menebus dosa manusia. Itu adalah janji Allah. Jadi, para nabi terus-menerus bernubuat tentang penyelamat itu sampai penyelamat itu datang dari Allah. Setelah janji itu, Allah melakukan sesuatu yang sangat menarik. Allah mengganti pakaian Adam dan Hawa dengan kulit binatang. Sebelumnya, mereka memakai pakaian dari dedaunan. Untuk membuat pakaian dari kulit binatang, binatang harus disembelih dan darahnya tertumpah keluar. Binatang yang disembelih adalah korban pertama yang Allah siapkan untuk menghapus dosa mereka. Itu adalah cara yang ditetapkan oleh Allah untuk menghapus dosa manusia. Jadi, Taurat menyebutkan, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Artinya, jika tidak ada pengorbanan darah, tidak ada pengampunan dosa. Jadi, nenek moyang kita mempersembahkan korban kepada Allah untuk menghapuskan dosa mereka. Misalnya, Adam, Ibrahim, Nuh, Musa, dan lain-lainnya. Kemudian, Isa datang seperti yang telah dijelaskan, bahwa ia dilahirkan dari seorang perawan sesuai dengan janji Allah. Isa hidup suci dan melakukan mujizat yang luar biasa. Pada suatu hari, seorang nabi yang bernama Yahya melihat Isa dan berkata begini, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Apa artinya itu? Itu berarti bahwa Isa adalah korban terakhir yang Allah siapkan untuk menghapus dosa dunia. Itu sebabnya Isa berkata, "Aku harus mati." Demikian, Isa menyerahkan dirinya kepada orang-orang jahat. Mereka membunuh Isa dan darahnya tertumpah keluar. Sebelum Isa mati, dia berkata, "Sudah selesai." Artinya, sudah lunas dosa dunia. Kemudian, setelah 3 hari, dia hidup kembali dan menampakkan dirinya kepada banyak orang selama 40 hari. Setelah itu, dia naik ke surga. Kemudian, dia akan datang kembali untuk menghakimi semua orang. Isa adalah penyelamat sesuai dengan janji Allah. Kitab suci Injil berkata, jika kita percaya bahwa Isa sudah menebus dosa kita, maka kita pasti akan diselamatkan dan pasti bisa masuk ke surga. Isa Al-Masih adalah satu-satunya jalan kepada Allah. Saya percaya jalan itu. Itu sebabnya saya tahu dosa saya sudah diampuni yakin 100%. Seperti yang telah saya katakan. Jika kita percaya kepada satu-satunya jalan ini, kita akan diselamatkan dan masuk ke surga. Tetapi, kalau tidak percaya, kita
pasti akan mati. Bapak bisa mengerti cerita dari saya? Di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Akankah Bapak rela untuk bertobat dari dosa dan mengakui bahwa Isa adalah satu-satunya jalan ke Allah dan junjungan yang ilahi atas kehidupan Bapa? Pada Injil Yohanes pasal 1 ayat 12 tertulis, "Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya." Apakah Bapak mau percaya dan menerima Isa sebagai satu-satunya jalan ke Allah dan junjungan yang ilahi atas kehidupan Bapa? Roma pasal 10 ayat 9. Paulus berkata, "Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan." Kalau Bapak mau, saya akan membantu Bapak untuk menerima Isa sebagai satu-satunya jalan ke Allah dan junjungan yang ilahi atas kehidupan Bapak. Tolong ikuti doa saya. Saya orang berdosa di hadapan Allah. Tapi dosa saya sudah diampuni karena Isa mati dan hidup kembali untuk menebus dosa saya. Sekarang saya bertobat, ampunilah dosa saya. Sekarang saya percaya dan menerima Isa sebagai satu-satunya jalan ke Allah dan junjungan yang ilahi atas kehidupan saya. Bimbinglah saya sampai ke surga. Terima kasih. Dalam nama Isa, saya berdoa. Amin.